bisa record. Oke. Di buku pedoman itu ini sudah record ya, recording. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas bab 1, tapi sebelumnya di buku pedoman itu sudah ada banyak hal yang tertera di sana. Contoh dan itu beda-beda ya Minasang di buku pedoman, mungkin kalian bisa lihat di sana dia sebutkan. Jadi kita akan kuliah hari ini sambil lihat buku pedoman ya, kalian silakan. Nanti saya juga tampilkan sama-sama tampilkan buku pedoman. Kemudian intinya di buku pedoman itu selain ada ketentuan penulisan ya, misalnya apakah spasi, apakah fontnya apa, kemudian bagaimana cara mengutip, bagaimana cara menulis daftar pustaka, itu ada bab khusus tentang teknik penulisan. Nah, selain itu ada juga tentang sistematika. Jadi sistematika itu gimana sih urutannya kita dalam mengurus skripsi itu ada. Jadi buku itu sangat penting, lebih baik kalian print gitu ya. Walaupun ada ininya lebih enak biasanya kalau kita print, jadi kalian mudah baca. Kemudian nah ada 3 jenis penelitian yang dibuat di buku itu ya, beda-beda, ada kuantitatif, ada kualitatif, ada R&D atau penelitian pengembangan. Nah, beda-beda, tapi untuk hari ini karena kita waktu terbatas, kita hanya akan bahas yang kualitatif. Sisanya yang lain nanti kalian baca di bukunya, mungkin beda sedikit-sedikit ya. Itu nanti sistematikanya beda. Kalau misalnya anggaplah kalian akan membuat penelitian pengembangan, itu lain bab 1 itu. Mungkin 1.5 itu apa, 1.6 itu apa, itu beda. Beda sedikit-sedikit sebenarnya. Jadi kalian sesuaikan aja nanti sama penelitian kalian. Yang jelas hari ini kita gunakan contoh yang kualitatif, oke? Saya akan share screen. Pedoman penulisan. Oke, ini dia. Bab 5, kita akan gunakan yang ini, hasil penelitian yang kualitatif ya. Oke, kita lihat seperti apa dia laporan. Nah, sebelum kita membahas ke bab 1, karena janji saya hari ini kan bahas bab 1. Kalian lihat bagian awal ini, jelas ya Minasang yang saya tampilkan? Jelas. Jelas, oke, bagus. Kalian lihat di sini, bagian awal itu apa? Nah, kalau kalian nanya sama saya, terus saya proposal harus isi itu semua? Tidak. Proposal kan belum seperti skripsi yang sudah ada lembar persetujuan. Jadi yang kalian tidak isi di proposal sih mungkin dari lembar persetujuan, abstrak juga belum, prakata juga belum. Jadi halaman sampul, lembar logo, halaman judul, langsung dah daftar isi ya. Nah, kita perhatikan dulu daftar isi. Ada namanya daftar isi. Kalian udah pernah bikin proposal mungkin atau sudah pernah bikin apa ya karya tulis, kalian tahu daftar isi. Nah, nanti daftar isi itu urutannya sesuaikan dengan sistematika yang diminta oleh buku pedoman. Kenapa sih saya terus-terusan cerewet dalam buku pedoman? Karena saya ingin kalian menjadi orang yang kuat ketika kalian berperang. Maksudnya apa? Nanti kalau kalian ujian, anggaplah ujian proposal, ujian skripsi, kalau kalian sudah mengikuti buku pedoman, jika penguji bertanya, ih kok penulisan daftar pustakanya seperti ini, ih kok daftar tabelnya seperti ini, kalau kalian sudah bilang, saya menulisnya sudah sesuai dengan buku pedoman, maka no further question. Nggak akan ditanya lagi. Karena pasti kalian sudah mengikuti pedomannya gitu. Jadi kalian kan jadi kuat gitu. Lain kalau kamu jawabnya, oh kakak kelas buat kayak gitu, terus saya jadi ikutan, ya udah, kenalah kamu ini, langsunglah target lock gitu ya. Dededededede gitu. Kalau orang nembak tuh kayak gitu. Kamu
udah dikunci terus udah tinggal ditembak aja gitu. Kalau kamu udah bilang, kakak kelas buat, temenku buat, terus aku ikutan, itu udah kamu udah jadi sasaran tembak aja gitu. Tapi kalau kamu membuat, menulis menggunakan pedoman, kamu akan bisa menjawab dengan percaya diri, saya sudah menulis ini menggunakan pedoman. Selesai. Ya, oke. Kamu lihat daftar isi nanti, kan kamu tahu ya daftar isi kurang lebih seperti apa. Ini ke anak-anak sering lupa nih, dia punya tabel, punya gambar, tapi nggak diisiin. Daftar tabel dan daftar gambar. Saya ulangi ya, setiap tabel dan setiap gambar itu harus ada identitas minasang. Kamu nggak bisa naruh tabel gitu aja, naruh gambar gitu aja, itu apaan gitu. Harus ada nomor, harus ada judul. Kalau tabel, judulnya di atas. Karena dia menjelaskan, oh ini loh isi tabel yang akan kamu lihat, makanya judulnya tabel di atas. Kalau daftar gambar, nanti kamu misalnya naruh gambar, judulnya di bawah. Karena orang itu biasanya visual, akan melihat gambar dulu baru dia akan melihat keterangannya. Penomoran untuk daftar tabel dan daftar gambar itu sesuai babnya. Misalnya, itu adalah sebuah tabel pertama di bab ketiga. Jadi, dia adalah tabel 3.1. Apa? Tabel 3.1. Contoh kartu data. Misalnya kamu buat kayak gitu. Jadi, babnya dulu dia bab berapa? Bab 3. Dia tabel keberapa? Ke-1. Tabel 3.1. Gambar. Ini gambar keberapa? Kedua. Kedua di bab 4. Berarti gambar 4.2. Jadi di bab itu dia gambar keberapa. Jangan dihitung gambar-gambar yang udah muncul di bab sebelumnya tuh nggak usah dihitung. Di bab ini, di bab 4 ini gambar keberapa? Oh, gambar kedua berarti bab 4.2. Apa gitu misalnya judulnya. Jadi kamu harus ingat itu ya, setiap tabel, setiap gambar harus ada identitas. Kemudian ini adalah daftar lampiran. Daftar lampiran nanti kamu misalnya lampiran 01 apa, lampiran 02 apa, dan beneran nanti kamu lampirkan. Di lampiran itu beneran kamu isiin lampiran 01 titik apa, saya kartu data. Kartu data. Jadi nyambung di daftar lampiran dia ada, di belakang pun dia ada gitu ya. Tuh, daftar lainnya sih agak jarang. Sampai sini jelas? Sampai cover? Jelas ya? Jelas ya? Oke, bagus. Kemudian di bagian inti kita lihat, janji saya sama kalian adalah membahas bab 1. Ini dia si bab 1. Ya, pendahuluan. Pendahuluan itu isinya apa? Kita akan lihat ya. Ini yang kualitatif ya, yang seperti yang saya bilang kalau kamu misalnya bikin kuantitatif mungkin lain sedikit, bikin penelitian pengembangan lain sedikit nanti baca sendiri gitu ya. Ini contoh aja. Latar belakang identifikasi pembatasan rumusan tujuan manfaat. Ini pembagiannya kayak gini. Kamu jangan ikutin kakak kelasmu, belum tentu kakak kelasmu benar. Walaupun itu sudah menjadi skripsi. Kadang-kadang mahasiswa bertanya, kok bisa dia udah jadi skripsi ada salahnya? Bisa banget. Karena misalnya ketika kita membimbing, misalnya ada banyak hal yang bisa terjadi. Misalnya pembimbingnya udah ngasih tahu, dia nggak perbaiki, kebetulan pembimbing nggak ngeh bahwa dia belum memperbaiki yang itu, saking banyaknya ada hal yang diperbaiki gitu loh. Misalnya pembimbing nyoret banyak banget, dia kan nggak ngeh kalau ada satu kesalahan yang belum diperbaiki. Atau misalnya memang dari awal nggak ngeh gitu, baik pembimbing maupun penguji bahwa dia ada kesalahan, itu sangat mungkin aja. Tapi karena fokus orang ya, mungkin aja yang itu pembimbing tidak lihat, tapi ternyata pembimbing sudah memberi masukan pada berbagai hal lainnya gitu. Jadi lebih baik kamu kiblatnya ke buku panduan sekali lagi ya. Ini 1 sampai 1.1 sampai 1.6 itu seperti ini isinya. Kemudian nih bab 2 kita belum ya, bab 2 selanjutnya. Bab 3, bab 4, kamu lihat nih hasil penelitian dan pembahasan. Kemudian implikasi ya nanti kita lihat deh. Kita lihat deh waktu kalau cukup kita misalnya bisa bab 1 dan 2 hari ini. Selanjutnya yang bab 3, 4, 5 itu bisa. Nah ini misalnya lampiran, lihat lampiran.
Sama seperti tabel dan gambar, lampiran pun harus memiliki identitas. Lampiran 01 apa, misalnya surat-surat. Lampiran 02 apa. Nanti di lampiran itu juga ada gitu. Lampiran 02 dokumentasi, baru dokumentasinya. Jangan naruh foto gitu aja gitu. Ini apaan gitu. Oke, nah ini yang kalian juga harus perhatikan. Nanti kalian lihat di buku pedoman bagian akhir ada ini. Setelah lampiran kalian tampilkan riwayat hidup dan pernyataan keaslian tulisan. Itu udah ada contohnya di buku pedoman. Baca aja yang belakang. Oke. Oke. Oke, kita ke bab 1. Nah, pendahuluan. Ya. Ya namanya pendahuluan ya, awal-awal kita akan ngapain. Di latar belakang. Nah, ini salah nih, bukan desain ya. Yang benar tulisannya adalah dasen. Ketimpangan antara apa yang dasolen. Sebenarnya dasen dan dasolen. Jadi ketimpangannya itu antara seharusnya seperti apa dengan apa yang sebenarnya terjadi. Itu ada ketimpangan gitu. Misalnya anggaplah yang biar gampang kebayang ya, biar gampang semua kalian memang masing-masing di benak kalian ada banyak topik, tapi ya yang biar kebayang misalnya saya pakai PTK misalnya. Misalnya, oh ini kan anak ini siswa kelas SMA kelas 12 misalnya gitu. Dia udah belajar kanji misalnya gitu. Atau gomenasai. Dia udah belajar hiragana katakana dari kelas berapa? 10. Satu SMA dia udah belajar. Berarti kan di kelas 12 dia udah belajar 3 tahun. Seharusnya ya kan ketimpangan antara dasen dan dasolen. Yang seharusnya dengan yang terjadi. Seharusnya dia kan udah hafal dong. Tapi kenyataannya apa? Dia belum hafal. Dia belum hafalnya tahu dari mana? Misalnya kita tanya gurunya. Gurunya bilang dia belum hafal gitu misalnya, ada kesulitan. Terus kita lihat, kalau boleh kita lihat data nilainya. Di situ kelihatan nilai misalnya ada penilaian huruf ya misalnya anggap seperti itu, oh ini kurang. Atau kita juga bisa lakukan observasi awal, kita ikut di kelas itu. Terus kita liatin, oh iya benar dia nggak bisa huruf. Berarti jadi ada ketimpangan. Wah ini masalah ini gitu. Itu namanya masalah. Jangan misalnya kita bikin skripsi yang enggak ada masalah gitu. Baik-baik aja semuanya tapi kamu buat kamu tulis aja. Kenapa kamu tulis? Mohon maaf, Sensei, suaranya hilang. Sensei nggak kedengeran. Sensei. Halo. Sudah terdengar. Sudah, Sensei, sudah terdengar. Sudah, Sensei. Ya, silakan kalian kalau misalnya suara saya tidak terdengar, silakan kalian jeda, enggak apa-apa. Silakan kalian menyela, enggak apa-apa ya. Daripada saya udah ngomong, kamu ternyata nggak dengar, silakan disela ya. Oke. Baik, Sensei. Oke. Nah, kita lanjut. Tapi baru kan nggak kedengarannya kan? Bukan dari tadi kan? Baru, Sensei. Baru, oke. Baru, Sensei. Sudah. Baik, oke. Kita lihat deh, langsung lanjut. Nah, itu kan kalau misalnya pendidikan. Kalau pendidikan, kelihatan banget kan masalahnya. Harusnya dia bisa, harusnya dia menguasai kosakata, harusnya dia bisa huruf hiragana, saya kayak gitu. Kok dia nggak bisa? Nah, kelihatan masalahnya. Tapi kalau ini juga, kalau misalnya penelitian pengembangan juga kelihatan banget masalahnya. Misalnya dia itu ngajar, tapi dia itu nggak pakai buku. Si gurunya ini cuma pakai print-printan aja, jadi nggak teratur. Kemudian setiap dia mau ngajar, baru anak-anak itu dikasih print-printan. Baru mereka belajar. Jadi anak-anak itu nggak bisa belajar sebelumnya, dan lain-lain. Kamu melihat ada sebuah masalah, kamu melakukan analisis kebutuhan, oh ternyata dia memerlukan sebuah buku. Nah, kan kelihatan ada masalah.
Nah, itu kalau yang pendidikan. Terus kalau saya mau bikin linguistik, masalahnya apa dong Sensei gitu. Misalnya kamu berpikir seperti itu, soalnya kan kamu ini ya, misalnya terus kalau saya buat anggaplah bentuk kalimat perintah, apa dong masalahnya? Ya, kamu coba cari tahu apa yang akan terjadi kalau kita tidak memahami dengan baik itu gitu. Misalnya kamu mau meneliti lebih jauh tentang bentuk kalimat perintah karena jika kita sebagai pembelajar bahasa Jepang tidak memahami itu, maka akan terjadi masalah yaitu apa gitu. Jadi kamu bawa ke arah sana gitu. Jadi bukan hanya masalah, bisa juga potensi masalah. Sekarang sih belum masalah, tapi bisa menjadi masalah jika itu bisa juga. Ya, saya ulangi, ketimpangannya bisa masalah, sekarang lagi ada masalah, bisa juga kalau itu potensi menimbulkan masalah, itu bisa. Itu kamu ceritakan minasang di 1.1, latar belakang masalah. Nah, di sini intinya latar belakang masalah itu, kita membujuk pembaca untuk percaya bahwa skripsi ini atau proposal ini layak, penelitian ini layak untuk dilanjutkan. Gimana caranya kamu merayu, membujuk orang supaya percaya penelitian ini layak dilakukan. Jangan cuma copy paste aja ngambil-ngambil gitu misalnya linguistik adalah ini, sosiolinguistik adalah itu tuh kamu nggak merayu sama sekali. Mana ada orang jadinya setuju, orang ini cuma tulisan-tulisan gini aja, ngapain aku jadi setuju kan gitu. Tapi misalnya kamu itu, nih ya, sudah jelas di sini ada untuk maksud apa, penelitian atas kajian apa, siapa yang mendorong, mengapa penting. Ini latar belakang masalah tuh bukan sekedar copy paste dari buku atau jurnal gitu. Persepsi adalah kamu taruh, sosiolinguistik adalah kamu taruh, penelitian pengembangan adalah kamu taruh, bukan gitu. Boleh ada itu sedikit-sedikit, tapi sisanya adalah kamu berargumentasi, memberikan data-data, meyakinkan orang bahwa penting untuk saya melakukan penelitian ini. Terutama kalau kita ujian proposal, ya berarti kita ingin meyakinkan si calon orang tua angkat kita, yaitu dosen pembimbing. Karena kamu nanti ujian proposal kan yang uji adalah calon dosen pembimbingmu. Kalau kamu lulus ujian proposal, berarti kamu jadi anak angkatnya dia gitu. Jadi mahasiswa bimbingannya dia gitu. Jadi kita meyakinkan dengan cara membuat latar belakang masalah yang baik. Gimana caranya kamu meyakinkan? Misalnya kamu ceritakan, anggaplah yang seperti tadi ya. Misalnya tuh di sekolah itu kelas sekian, sekolah kelas sekian, sudah belajar sekian lama tapi belum bisa hiragana katakana. Terus kamu harus meyakinkan juga, kalau dari mana kamu tahu, memang kamu udah ke sana belum? Emang kamu udah ngomong sama gurunya belum? Kalau kayak gitu ya nggak mungkin meyakin. Kamu yakin nggak sih jadinya kalau kayak gitu kan enggak. Jadi kamu harus sudah melakukan sesuatu, sudah melakukan studi awal ya, nanti tentang studi awal nanti kita bicarakan. Jadi benar-benar kamu tahu data awal bahwa itu memang ada datanya gitu. Jadi berdasarkan observasi awal begini, berdasarkan wawancara dengan guru begini, atau kalau yang linguistik gimana Sensei? Berdasarkan ini kamu melihat dulu data yang ada, tapi data awal gitu ya. Ada atau enggak, misalnya kayak tadi bentuk kalimat perintah kayak atau apa, kayak bahasa sesuai gender kayak atau apapun, kesopanan atau apa, itu benar nggak ada di sumbernya kamu sih, di objek penelitian kamu, misalnya di sebuah buku, apakah di sebuah anime, di sebuah manga, atau kamu mau ngerekam langsung orang bicara, itu beneran nggak itu ada gitu. Jadi kita harus yakinkan dulu. Jadi ada masalah apa aja kita kasih tahu. Latar belakang masalah apa aja kita kasih tahu di sana. Terus misalnya pun kamu itu misalnya mau neliti di SMA 2 Singaraja, kenapa SMA itu harus jelas gitu. Kok enak-enak aja nulis ke SMA 2, kenapa kamu nulis SMA 2? Oh ya sebenarnya karena itu dekat rumah saya. Ya nggak ada yang percaya sama kamu gitu. Nggak ada yang yakin bahwa ini penting dilakukan. Karena SMA 2 bla 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 bla. Inilah kasihlah
latar belakang yang argumentasi yang akademis gitu, yang meyakinkan gitu. Misalnya saya ingin membuat profil pengajaran bahasa Jepang di SMA 1 Singaraja. Kenapa SMA 1 Singaraja? SMA 1 Singaraja sudah ada pelajaran bahasa Jepang dari tahun 1997 ya misalnya kayak gitu ya. Kemudian sudah banyak mendapatkan penghargaan begini dan lain-lain. Jadi alasannya itu harus alasan yang seperti itu minasang supaya orang yakin. Oh kamu cuma bilang, oh soalnya ibuku kerja di sana, oh soalnya itu dekat rumahku, ya nggak ada yang percaya. Kamu bisa-bisa nggak lulus ujian proposal. Ya, oke. Jadi kamu di sana jelaskan kenapa kamu pengen neliti, kenapa kamu bilang di sana ada masalah dia nggak hafal hiragana, apa buktinya? Atau kenapa kamu mau neliti penggunaan alih kode di sebuah kelas misalnya, kenapa kayak gitu? Dan kenapa harus di kelas itu? Kenapa harus di tempat itu? Kenapa harus alih kode yang kamu teliti? Itu semuanya ada di latar belakang. Bukan berarti latar belakangmu 20 halaman. Ya. Ada sebuah ada sebuah katanya kalau orang membuat laporan itu katanya ada miniskirt filosofi. Itu kakak kelasmu kalau saya bilang miniskirt filosofi udah pada ketawa. Gitu. Miniskirt apa sih minasang? Miniskirt apa? Skirt. SKIRT. Apaan tuh? SKIRT itu apa? Ya, yang bisa bahasa Inggris. Rok mini Rok mini. Filosofi rok mini. Apaan coba filosofi rok mini? Ini bukan saya yang buat ya. Ini memang ada filosofi rok mini. Itu adalah dalam kita nulis laporan tuh kayak gimana. Cukup pendek untuk tetap menarik. Cukup panjang untuk menutupi yang penting. Gitu. Sama seperti filosofi rok mini gitu. Jadi dia cukup pendek untuk menarik, tapi juga cukup panjang untuk menutupi yang penting gitu. Kalau kependekan kan jadi aneh ya. Kalau kepanjangan juga bukan rok mini namanya. Nah, maksudnya apa kalau filosofi rok mini itu? Cukup pendek untuk tetap menarik. Kalau kepanjangan udah nggak menarik, udah ngebosenin. Nah, itu cukup harus seperti itu. Tapi juga cukup panjang untuk mengcover hal-hal yang diperlukan. Jadi, jangan sampai dia cuma 1 halaman ya belum nulis apa udah selesai namanya ya. Latar belakang belum, identifikasi belum, udah selesai ya. Berarti belum mengcover semuanya udah kamu stop. Jadi kamu harus berada di tengah-tengah gitu. Bagaimana caranya latar belakang masalah nih misalnya anggap cuma 4 halaman atau apa, tapi udah bisa mengcover semuanya. Bagaimana caranya kamu tuh bisa sudah memuat urgensi masalah, pertamanya ada paragraf pendahuluan, terus kenapa kamu memilih subjek itu, kenapa kamu memilih objek itu, ya the meeting will end in 10 minutes. Ya nggak apa-apa, nanti saya inin aja kamu 10 menit lagi bisa lah. Oke, nanti kita lanjut di WhatsApp grup aja nggak apa-apa. Kenapa kamu harus meneliti itu harus bisa di bab 1. Itu harus masuk. Oke? Nah, identifikasi itu kamu taruh di latar belakang masalah. Sekarang ke identifikasi masalah. Mengidentifikasi penyebab terjadinya masalah. Nah, jadi tadi kamu udah ngomong berbentuk paragraf. Wah, terjadi masalah bla 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 bla, berbentuk paragraf. Nah, sekarang diidentifikasi masalah, kamu ngelis, kamu bikin daftar. Harus berdasarkan yang udah kamu tulis di 1.1. Jangan di 1.2 muncul hal-hal yang kamu nggak ceritain di 1.1 gitu. Ngerti kan maksud saya? Tiba-tiba di 1.2 ada apa, masalahnya apa-apalah. Tadi kamu di 1.1 nggak nyebutin ini, bukan begitu ya? Di 1.1 kamu bercerita dalam paragraf, sekarang diidentifikasi masalah, kamu ngelis, bikin daftar. Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang ditemukan adalah 1, ini, 2, ini, 3, ini gitu. Kamu bikin list pendek. Jelas ya, 1.2 apa jelas ya? Oke, itu identifikasi masalahnya. Nah,
Apakah semua yang ada di 1.2, oh masalahnya ada 4 gitu. Semua saya teliti Sensei? Tidak. Tidak harus semua. Nanti kita ada 1.3 Minasang, ada pembatasan masalah. Anggap kamu menemukan 4 masalah, udah kosakata nggak bisa, udah ini nggak bisa, gurunya juga nggak bisa ngajar, misalnya kayak gitu. Kamu menemukan banyak masalah, 4 atau 5, kita akan batasi di sini. Masalahnya dibatasi hanya pada ini dan ini, misalnya 1 dan 2 itu bisa gitu. Jadi jelas ya maksudnya saya ya. Identifikasi masalah ya harus berupa masalah. Kadang-kadang teman-temanmu, kakak kelasmu nulis di sana nggak berbentuk masalah, dia identifikasi masalah SMA 2 mengadakan pelajaran bahasa Jepang. Masalahnya di mana gitu? Kan nggak masalah itu. SMA 2 mengadakan pembelajaran bahasa Jepang. Lah masalahnya apa? Tapi harus berbentuk masalah. Misalnya di SMA 2 ada pelajaran bahasa Jepang yang sudah diajarkan di kelas 12 itu sudah 3 tahun, tapi siswanya belum hafal hiragana misalnya gitu. Itu masalah gitu. Jadi identifikasi masalah itu nanti berbentuk list 1 2 3 4 5 list daftar masalah yang sudah kamu ceritakan di bagian 1.1 ya. Oke. Nanti dari listnya itu misalnya ada 5, kamu batasi yang mana akan kamu teliti pada skripsi ini, karena kalau semuanya kamu teliti, kamu nggak lulus-lulus gitu. Skripsi ini fokus yang mana? Rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini sebenarnya kurang lebih mirip dengan si pembatasan. Rumusan masalah ini adalah ini pertanyaan yang nanti akan kamu jawab di akhir. Jadi, kalau kamu udah bikin sebuah rumusan, kamu harus tahu, nanti kamu itu akan jawab itu loh. Kalau kamu bikin rumusan bes aeng gitu ya, bahasa Balinya terlalu wah gitu ya, terlalu sulit, kamu terakhirnya nggak bisa jawab gitu. Kamu harus tahu bahwa apa yang di sini, misalnya 1, bagaimanakah bla 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 bla. 2, apakah manfaat bla bla bla, misalnya gitu. Nanti di terakhir kamu akan jawab bagaimanakah bla 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 adalah begini-begini. Apakah tujuan ini nih? Jawabannya adalah tujuannya adalah begini-begini begitu. Jadi rumusan masalah itu adalah pertanyaan yang nanti terakhir-terakhirnya setelah kamu neliti akan kamu jawab. Sampai sini jelas? Jelas? Oke. Nanti kamu lihat lagi jurnal-jurnal kakak kelasmu yang saya kirimin sebelumnya itu akan jelas rumusannya dia apa. Nah, rumusan itu harus sejalan dengan tujuan. Itu tuh cuma beda kalimat aja. Misalnya rumusan masalah, misalnya gini, 1, apakah faktor-faktor yang mendasari digunakannya alih kode oleh pedagang di Pasar Anyar misalnya gitu. Nah, sekarang tujuannya ya nyambung itu untuk menganalisis alasan penggunaan alih kode pada pedagang di Pasar Anyar gitu. Jadi si rumusan sama tujuan ini sama aja sebenarnya, cuma di tujuan itu ada untuk ngapain? Untuk menganalisis, apakah untuk menggambarkan, untuk mengetahui kayak gitu. Terus kalimatnya selanjutnya ya mirip gitu dengan si rumusan tadi gitu. Kalau rumusan ada 2 ya tujuan ada 2, ya sama ini gitu loh. Jangan sampai rumusan ada 2, tujuan ada 4, ini maksudnya apa gitu. Ya. Dan manfaat untuk pengembangan ilmu. Jadi harus jelas manfaatnya di sini apa gitu. Apa alasan kita meneliti itu, apa nanti ada manfaatnya, bisa aja untuk pengembangan ilmu dan bisa juga ada yang misalnya teoritis dan praktis. Secara teori dia bermanfaat untuk pengembangan ilmu, mengembangkan khasanah pengetahuan tentang apa sosiolinguistik misalnya gitu. Itu teoritis, ada praktisnya apa untuk mengatasi permasalahan apa di mana. Jadi itulah manfaat. Sampai sini 1.1 ini udah mau selesai Zoom-nya. Saya close aja tapi saya akan invite kalian ulang ya. Ya, bisa gitu ya? Bisa.
Oke, saya matikan ya. Stop share. Saya akan ulang lagi. Oke, stop. Bye-bye.